Baik Bapak Ibu semuanya, khususnya dosen Prodi PPKN FKIP UNP. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkanlah saya menyampaikan berkaitan dengan hasil workshop Bapak Ibu, yaitu mengenai standarisasi konten learning on class ya, khususnya waktu itu saya diamanahkan oleh Kaprodi, Pak Eli Hasan Sadili, yaitu berkaitan mengikuti workshop di LPMPAI ya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Waktu itu adalah di awal pembelajaran. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, video ini baru saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, yaitu bagaimana mengenai sebuah standarisasi konten learning on class. Yang pertama yang disampaikan oleh Bu Mufida waktu itu, Bapak Ibu, adalah yang melatar belakangi adanya satu standarisasi sebuah konten on class e-learning ini, yaitu berkaitan dengan adanya sebuah hasil monitoring Bapak Ibu, ataupun juga evaluasi di dalam pelaksanaan pembelajaran e-learning di UMP selama masa pandemi COVID-19 itu menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang mengeluhkan konten pembelajaran yang dikelola oleh dosen kurang menarik atau cenderung monoton. Dan juga kadang di learning management system, khususnya di on-class, hanya untuk mengunggah materi ataupun presensi saja, tanpa adanya suatu instruksi layaknya sebuah proses pembelajaran. Yang kedua adalah konten e-learning mata kuliah yang dikelola oleh dosen masih sangat beragam dan perlu adanya suatu penyeragaman atau standarisasi konten e-learning yang menjadikan bahwa ini sebagai sebuah patokan dalam bentuk apa? Pembelajaran secara virtual atau pembelajaran secara online atau yang kita kenal dengan daring ya Bapak Ibu. Ini yang dibuat oleh Bu Mufida waktu itu Bapak Ibu. Izin beberapa contoh konten e-learning yang belum standarisasi ya Bapak Ibu adalah ini. Ini yang dimaksud tadi. Jadi apa? Monoton atau kurang komunikatif ya Bapak Ibu, sehingga ini yang dikeluhkan oleh mahasiswa Bapak Ibu, di mana konten pembelajaran ini kalau diserap oleh mahasiswa jadi bingung kan seperti itu, karena tidak ada sebuah instruksi Bapak Ibu. Terus mengapa hal ini menjadi hal penting, harus adanya suatu standarisasi konten on class tersebut adalah yang pertama adalah berkaitan dengan Kemendikbud ya Bapak Ibu, yang sudah ber-NIDN pastinya sudah bisa menginput di dalam suatu sepada Indonesia ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah sebagai salah satu penyelenggara Universitas Cyber Muhammadiyah Learning Management System di Universitas Cyber Muhammadiyah ini, di mana Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai penyedia konten. Yang selanjutnya pelaksana MPKM ya, khususnya untuk pertukaran pelajar ataupun mahasiswa yang dikonversi. Ini sangat penting Bapak Ibu semuanya, di mana memudahkan di dalam proses pembelajaran untuk kelas virtual. Oke, selanjutnya yaitu yang menjadi poin penting, bagaimana di dalam mata kuliah digital ya di UMP mampu bersaing dan juga menjadi bagian dari sepada Indonesia maupun Universitas Cyber Muhammadiyah, di mana hal ini harus diperbaiki adalah mengenai konten e-learning di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, khususnya di on-class itu harus berstandar. Yang selanjutnya lagi adalah mata kuliah yang dijadikan sebagai mata kuliah pertukaran mahasiswa juga harus memiliki sebuah konten yang menarik dan juga interaktif, sehingga memudahkan mahasiswa dari luar untuk bisa mengikuti kuliah di UMP ini adalah secara daring atau secara virtual Bapak Ibu. Oke, standar konten e-learning yang disampaikan melalui workshop kemarin adalah diantaranya di mana yang pertama harus ada sebuah identitas
dan juga deskripsi dari mata kuliah secara umum yang diampu oleh Bapak Ibu semuanya itu harus tergambarkan atau terdeskripsikan dari kode ataupun nama mata kuliah, termasuk sapaan ya dosen pengampu dalam mata kuliah tersebut. Terus ada deskripsi singkat mata kuliah, termasuk petunjuk perkuliahan secara daring. Yang selanjutnya lagi, Bapak Ibu semuanya, yaitu berkaitan dengan standar content e-learning, di mana di dalam standar content e-learning di sini ada topik perkuliahan. Pada topik perkuliahan ada sebuah pendahuluan ya, Bapak Ibu, nanti penyajian dan penutup. Di dalam pendahuluan ada gambaran materi secara umum, terus ada instruksi pembelajaran, lalu capaian pembelajaran mata kuliah tersebut juga harus ada, Bapak Ibu. Terus selanjutnya pada penyajian kita bisa menyajikan berbagai bahan ajar ya, termasuk file materi, PowerPoint, Bapak Ibu, video ataupun link referensi. Ya, termasuk aktivitas di dalam proses pembelajaran, misalnya kita menggunakan forum diskusi virtual ataupun juga web meeting Bapak Ibu, Zoom ya, termasuk juga melalui chat room. Lalu penutup, di mana di dalam penutup ada rangkuman dan juga evaluasi pembelajaran. Di situ ada kuis ataupun penugasan ya, Bapak Ibu bisa melakukan dengan tugas individu ataupun tugas secara kelompok. Bisa saya contohkan, mohon izin Bapak Ibu, ini adalah salah satu standar yang saya gunakan sesuai dengan contoh di dalam workshop standarisasi konten kemarin. Ini saya ambil contoh misalnya Bapak Ibu di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan Bapak Ibu. Saya buat seperti ini, Bapak Ibu. Kalau tadi di dalam standarisasi harus ada identitas dan deskripsi dari mata kuliah, saya kurang lebih membuatnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini termasuk identitas dari dosen, pengampu, Bapak Ibu. Terus petunjuk bagaimana mengikuti perkuliahan tersebut. Lalu ada deskripsi dari mata kuliah. Ini saya menggunakan kemarin pengalaman dari LPM PHI, Bapak Ibu, itu menggunakan kebanyakan adalah konten label, Bapak Ibu. Ini misalnya di dalam pembelajaran pertama yaitu pendahuluan tadi secara penyajian, Bapak Ibu, di dalam topik perkuliahan misalnya pendahuluan ada gambaran umum materi ataupun instruksi pembelajaran dan capaian pembelajaran, saya membuatnya seperti ini. Terus di sini ada pendahuluan, Bapak Ibu. Setelah ada pendahuluan, di sini agar komunikatif ya Bapak Ibu, dengan mahasiswa saya beri petunjuk misalnya dalam presensi, termasuk kegiatan diskusi Bapak Ibu. Lalu setelah diskusi misalnya kita menggunakan proses pembelajaran secara virtual menggunakan web meeting, biasanya menggunakan Gmeet, dan ini ada pendalaman materi juga Bapak Ibu, dan ini baru rangkuman tadi setelah apa yang kita gunakan sebagai penutup, berarti harus ada benang merah atau esensi dari pembelajaran yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu. Ini sebagai referensi, dan untuk pertemuan kedua Bapak Ibu saya tambahkan dengan evaluasi pembelajaran misalnya yaitu diskusi, mohon maaf maksud saya yaitu ada kolom tugas individu yang harus dikerjakan oleh mahasiswa Bapak Ibu. Ini sebagian salah satu contoh misalnya di dalam
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan Bapak Ibu yang saya buat sesuai dengan standar konten learning on class dari workshop pada waktu itu. Yang selanjutnya lagi standar dari konten e-learning tersebut, di mana sebagai kelas virtual di LMS ini adalah kan bukan secara langsung ya Bapak Ibu, tetapi adalah termasuk asinkronus. Asinkronus di sini di mana mahasiswa bisa melihat kapanpun, belajar kapanpun ya Bapak Ibu, yang sifatnya adalah apa? Harus komunikatif ataupun berinteraktif. Kelas virtual juga memungkinkan mahasiswa dapat belajar secara mandiri, bagaimana bisa mengikuti instruksi yang dituliskan oleh dosen pengampu ya. Selanjutnya lagi kelas virtual juga memungkinkan mahasiswa belajar sesuai dengan kecepatan pemahaman dari individu. Yang selanjutnya lagi adalah kelas virtual juga memungkinkan mahasiswa mampu mengevaluasi kemampuan pemahaman materi secara mandiri Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya lagi, apa yang dibutuhkan dalam mengembangkan konten learning? Pastinya harus ada bahan ajar Bapak Ibu, dan juga bagaimana kita bisa mengembangkan, menginovasi ataupun berkolaborasi di dalam media pembelajaran secara daring, yaitu learning management system ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahan, yaitu pastinya ada RPS ya, materi, modul, termasuk bahan ajar ataupun media pembelajaran yang bisa diunggah di dalam OnPass tersebut. Lalu di dalam OnPass kan ada beberapa fitur ya yang bisa kita gunakan Bapak Ibu, misalnya seperti label. Saya kebanyakan menggunakan label juga Bapak Ibu. Terus file ya Bapak Ibu, link ataupun forum, segmen untuk penugasan, kuis, chat, dan attendance ya Bapak Ibu untuk daftar kehadiran. Selanjutnya lagi sebagai bentuk dari demonstrasi ya Bapak Ibu, bagaimana pelatihan di dalam penyusunan konten e-learning. Ada beberapa langkah yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu ya di sini. Misalnya persiapan RPS ya, login ke OnPass ya Bapak Ibu. Membuka salah satu mata kuliah yang diprioritaskan, misalnya Bapak Ibu dalam konferensi pertukaran mahasiswa, terus kita klik tool editing ya Bapak Ibu. Ini untuk mengedit salah satu halaman di dalam mata kuliah. Maka kita bisa sesuaikan dengan apa? Itu sesuaikan dengan kolaborasi Bapak Ibu yang sekiranya bisa dapat dipahami oleh mahasiswa. Oke, selanjutnya ini yang terakhir yang disampaikan pada workshop kemarin Bapak Ibu. Jadi dosen menyelesaikan desain pengembangan konten untuk 14 kali pertemuan. Topiknya dalam menyesuaikan dengan materi yang diampu oleh Bapak Ibu semuanya. Terus konten learning management system disusun atau didesain sesuai dengan standar konten learning UMP yang diunggah ke Sepada ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah ber-NIDN pastinya bisa mengunggah ke Sepada Indonesia. Ini adalah sebagai tutorial restore mata kuliah ke Sepada atau di YouTube LPMPAI Bapak Ibu. Dan deadline restore Bapak Ibu mata kuliah yaitu pada 14 Maret 2022. Terus apabila ada dosen yang berhasil melakukan sebuah restore mata kuliah ke Sepada akan mendapatkan reward Bapak Ibu dari WR1 bidang akademik. Begitu Bapak Ibu yang disampaikan di dalam workshop yang saya ikuti pada waktu itu, dan sebelumnya mohon maaf karena saya baru menyelesaikan konten ini ya Bapak Ibu sesuai dengan standar dari LPMPAI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq wastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah Bapak Ibu.